gitu ya. Seolah-olah hanya siswa saja penyumbang ketidakberhasilan hasil belajar itu. Padahal kan hasil belajar itu akumulasi dari berbagai faktor. Ada internal, ada eksternal. Nah, dari sisi proses, misalnya guru, selama ini kontennya apa yang diajarkan. Nah, bagaimana dia mengajarkan. Siapa-siapa, berapa persen misalnya guru yang sudah mengoptimalkan internet. Selama ini internet dipakai untuk apa saja. Oh, hanya untuk sumber belajar. Yang lain apa? Anda bisa identifikasi dan sajikan dalam bentuk grafik itu ya, 1-2 item indikator-indikator penting terkait dengan butuh loh kita itu sekarang ngembangin pakai aplikasi zoologi. Sehingga gitu. Nah, jadi saya ingin latar belakang itu lebih bunyi nih, karena dia R&D, beda dengan hanya sekedar penelitian kuantitatif. Ya, kalau penelitian kuantitatif hanya menghubungkan variabel, dia hanya butuh misalnya data hasil belajar, nanti Anda bisa explore lebih dalam lagi lewat penelitian di lapangan itu variabel-variabel pengaruhnya. Tapi ini kan Anda riset dan mengembangkan. Anda riset dulu di awal, berarti data prasurvei itu lengkap, gitu ya. Data itulah yang menguatkan kita kenapa perlu ngembangin produk itu, gitu ya. Kalau katanya bahan ajar selama ini nggak lengkap, seperti apa potret bahan ajar yang digunakan guru dari sisi misalnya tujuan pembelajaran, materinya, evaluasinya. Dari sisi media seperti apa? Selama ini menggunakan komputer untuk apa saja? 1, 2, 3 ini. Kemudian internet, optimalisasinya seperti apa selama ini? Gitu ya. Oh, cuman sekedar browsing. Oh, ternyata ada aplikasi yang nggak dimanfaatkan. Padahal banyak tuh, ada Zoologi, ada Zenius, misalnya seperti itu. Nah, itu kan yang Anda explore, dan itu Anda bisa kemukakan lebih banyak itu di latar belakang. Itu penting loh, kita manfaatin aplikasi untuk membantu proses pembelajaran lebih bagus, misalnya seperti itu. Nah, tambahkan di situ ada hasil riset loh yang mengatakan zoologi itu bagus untuk ini. Nah, itu boleh dikutip 1-2 hasil riset penelitian di latar belakang. Gitu ya, Heni ya. Ya, Bu. Jadi latar belakangnya ini menurut saya belum tajam. Gitu. Jadi mengapa penting, mengapa perlu zoologi, dasar empiris dari hasil riset orang yang mengatakan itu penting, bagus, itu boleh kamu kutip untuk menguatkan. Oh iya benar, kata si A, penelitian tentang zoologi untuk hasil belajar itu bagus. Tapi dia pelajaran ini, kalau saya ingin di sosiologi, di konten ini, misalnya seperti itu. Jadi itu ya, saya melihat belum tajam di situ. Nah, saya cek di bab 2 juga memang teori-teori tentang pengembangan bahan ajar masih kurang. Kemudian hasil riset tentang aplikasi zoologi yang sudah pernah dimanfaatkan orang banyak, hasil penelitian orang lain juga masih perlu ditambah kalau menurut saya. Terus kalau misalnya sudah ada, itu juga nggak dibunyikan di pembahasan. Ya. Jadi kan kita berguru dengan yang sudah pernah mengimplementasikan. Ya. Kalau saya baca, ini kalau waktu proposal saya pernah komen ya, sebenarnya ini kan Anda hanya memanfaatkan aplikasi zoologi, ya kan? Jadi Anda mengembangkan bahan ajarnya itu dengan memanfaatkan aplikasi zoologi, memanfaatkan menu-menu yang disediakan oleh aplikasi zoologi, ya kan? Jadi mengembangkan bahan ajarnya itu disesuaikan dengan konten-konten menu yang emang ada di aplikasi zoologi. Di aplikasi zoologi misalnya bisa upload video, kita tambah bikin video pembelajaran. Oh di zoologi bisa nambahin apa misalnya gambar, teks, masukinlah kita bikin gitu. Akhirnya kan Anda jadilah ramuan itu seolah-olah ramuan itu baru, padahal kita memanfaatkan menu-menu picture-picture di zoologi. Nah, makanya waktu itu saya pernah bilang soal sesuaikan judulnya, kan waktu proposal itu sebenarnya, karena hanya memanfaatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau disesuaikan, sebenarnya dulu tuh saya inginnya judulnya bukan berbasis, tapi pengembangan bahan ajar dengan memanfaatkan feature aplikasi zoologi gitu ya, pada konten keragaman etnik. Jadi itu lebih soft, dan yang punya aplikasi zoologi itu nggak ngerasa di ini ya, karena kan nanti namanya aplikasi itu sudah dipatenkan, ada yang punya gitu ya. Kalau kita langsung begini kan seolah-olah nih,
kita seolah kita ngeklaim punya kita lagi nih baru gitu. Padahal punya kita itu hanya bahan ajar aja sedikit tadi. Nah, lain-lainnya itu kita hanya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi itu. Nah, supaya kita terhindar dari plagiasi, nanti ada klaim tidak baik dari yang punya, itu makanya pakai kata yang lebih soft. Seperti itu. Karena hari gini hati-hati kita misalnya mengklaim sebuah produk pengembangan aplikasi, apalagi namanya aplikasi ini teknologi, orang yang lebih pakar dari kita banyak gitu loh. Jadi sebenarnya itu dari sisi judul itu lebih soft sebenarnya, pengembangan bahan ajar dengan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi zoologi pada konten keragaman atau untuk konten keragaman etnik Indonesia. Titik. Lain-lain nggak harus dituliskan di judul, karena judul itu kan harus nyentrik, harus menarik, nggak boleh terlalu panjang, ya. Nanti orang akan baca sendiri di dalam lain-lainnya itu, gitu ya. Berarti jadi berbasisnya diganti dengan memanfaatkan ya Bu ya? dengan memanfaatkan fitur-fitur ya, aplikasi fitur-fitur zoologi, jadi Anda akan terbebas nanti dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu loh, gitu ya. Jadi sama saja misalnya saya nih dosen Unila menyediakan virtual class. Nah, terserah dosen mau ngisinya gimana, yang jelas itu sudah ada semua. Mau ngupload video bisa, mau ngisi PPT bisa, mau dialog di situ chatnya ada, mau ngolah nilai ada. Tergantung dosen. Nah, ini sekarang bermacam-macam nih. Dosen ini kan sekarang ada yang baru belajar V-Class. Kayak saya juga masih dibilang bisa banget enggak, dibilang enggak juga udah mulai bisa. Jadi saya juga masih middle-middle banget gitu. Jadi dikatakan lengkap banget feature saya V-Class-nya enggak begitu amat, dibilang kosong tidak gitu. Jadi saya sudah memanfaatkan itu untuk ngupload e-book, ada e-jurnal di situ. Kemudian saya mengemukakan tujuan, ada assessment di situ, ada soal ya. Anak-anak di situ bisa menuliskan jawaban-jawaban gitu ya. Jadi UTS juga mereka ngirimnya di situ. Nah, saya bisa ngasih nilai di situ. Ya, jadi saya begitu ya. Saya memanfaatkan virtual class untuk selama masa pandemi ini, dan mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Nah, semakin baiknya itu kan butuh berproses ya. Karena aplikasi itu kan bisa enggaknya dioptimalkan tergantung kitanya familiar atau tidak, dan bagaimana kita juga berimprovisasi supaya itu lebih banyak penggunaannya untuk memudahkan kita dalam belajar dan pembelajaran gitu ya. Jadi kita hanya memanfaatkan fitur-fiturnya. Nah, jadi tidak betul-betul menjadikan zoologi itu sebagai sebuah ya nanti akhirnya kita klaim gitu. Jangan sampai ada kita mau klaim itu punya kita gitu loh. Jadi yang kita isi di situ adalah fitur-fiturnya. Nah, yang otentik adalah bahan ajar Anda tadi. Yang otentik punya Anda. Tadi yang katanya dulu kalau di buku-buku cuma ada teks aja. Nah, itu nanti Anda bikin sendiri buku panduannya, gitu kan? Saya minta Anda bikin panduannya, cara masuk ke aplikasi zoologi, cara memahami konten Anda, gitu kan? Nah, dibuat dalam bentuk bahan ajar ininya yang bisa dibaca, jangan hanya yang ada di aplikasi tapi dalam bentuk tertulisnya itu ada. Itu berapa KD? Itu 1 Bu. 1 KD. Nah, walaupun 1 KD itu prototype itu lengkap dari tujuan sampai dia rangkuman kan, istilah seperti itu ya kan, ada evaluasinya itu kan tertuang. Itu yang Anda lampirkan di tesis kan? Nah, itu jangan hanya bahan ajar otentik yang Anda buat itu, tapi bagaimana petunjuk untuk siswa membuka aplikasi zoologi, bagaimana mengoptimalkan aplikasi zoologi, itu Anda buat sendiri petunjuknya. Ada panduan untuk siswa. Gitu, Heni ya. Jadi dibuat panduan untuk siswa, kemudian ada materinya tadi, materi yang Anda kembangkan. Jadi sebenarnya hanya mengembangkan materi. Nah, materinya terus diupload di zoologi, ya kan? Iya, Bu. Gitu. Jadi, iya, persis sama seperti halnya dosen-dosenmu ini pakai virtual class. Nah, cuma ada yang sudah cihuy, bahasa anak-anak itu ya. Ada yang belum. Nah, kalau udah cihuy itu udah bahkan dia bisa chat room-nya di situ dimanfaatkan segala macam gitu ya. Macam-macam, ngolah nilainya pun macam-macam, bikin soalnya bisa variasi juga di situ gitu ya. Nah, jadi bisa nge-link dengan e-book dimanapun, bisa nge-link dengan jurnal-jurnal dimanapun, itu karena bisa lebih mudah. Ngembit dari YouTube aja saya belajar tuh kadang bisa kelupa lagi gitu ya. Jadi
ada etika juga di situ kan. Kalau di virtual class Unila itu kita nggak boleh langsung masukin YouTube-nya ke situ, tapi kita ngambil embed-nya. Nah, embed-nya nanti habis itu baru nanti setelah itu dimasukkan lagi di ininya baru link YouTube-nya. Jadi ada dua, embed-nya sama supaya nggak berat di virtual class-nya makan ruang banyak hingga akhirnya server kita terbebani. Ya gitulah. Jadi apa namanya? Banyak sekali sebenarnya hal ihwal yang terkait dengan kaidah dunia teknologi ya, gitu ya ini ya. Jadi Ya, Bu. itu tadi terkait dengan judul, kemudian dasar teoritis tadi di latar belakang, kenapa perlu, kenapa penting itu. Saya kira kamu jangan hanya terpaku sama data hasil belajar deh. Tadi seperti saya sampaikan, ya. Jadi coba sajiin di situ selama ini guru-guru sudah berapa persen sih mengoptimalkan internet untuk apa aja internet itu. Nah, ternyata kan terbukti hanya browsing sekian persen, ya kan? Sekian orang browsing. Hanya ngetik biasa misalnya. Anda carilah indikatornya atau poin-poin pentingnya apa yang bisa ditampilkan, yang mentereng lah, yang memang penting deh untuk disajikan di latar belakang itu. Ya, nanti akan muncul di situ. Sebetulnya kalau kita betul-betul ya hati-hati saat awal itu mengidentifikasi masalah, nanti akan ketemu kok sebenarnya problem utamanya apa. Problem utamanya itu guru nggak nguasain teknologi misalnya. Karena baru tahu dari Henny, Anda zoologi. Nah, kan lain lagi ceritanya. Ya kan, ketidaktahuan. Ya kan, gimana mengembangin? Tahu aja enggak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menelusuri itu akan banyak faktor. Optimalisasi teknologi itu baru mulai orang itu semenjak pandemi. Dipaksa sama COVID. Iya. Gitu ya. Sama, Bu Puji juga dipaksa sama COVID itu. Tahu Zoom, tahu yang lain-lain gitu ya. Dulu kita nggak pernah pakai. Mungkin tahu tapi nggak pernah pakai. Sekarang tahu pakai. Nah, kan lain tuh pengalamannya. Gitu ya. Sama seperti tadi virtual class Unila itu. Saya tuh tahu dari tahun berapa ya? Saya 2015, 2016. 14, 15, 16 itu sudah tahu. Tapi saya baru betul-betul mendesain virtual class itu di tahun 2020. Karena COVID ya, Bu. Karena COVID. Dulu saya cuma isi beberapa nggak selesai. Beberapa pertemuan nggak selesai. Hanya ngupload PPT. Gitu. Karena nggak diwajibkan. Dulu kan pertemuan dengan tatap muka itu lebih dominan, ya kan? 80%. Nah, kalau sekarang diizinkan oleh Kemenristek bahkan bisa sampai 50% di aturan akademik kita juga sudah begitu, sudah mengizinkan maksimal 50%. Nah, sekarang malah 100% fully online karena pandemi. Lain lagi deh, karena terpaksa, ya mau nggak mau gitu kan, belajar. Harus melengkapi, bahkan sampai lembur-lembur tuh ngisi konten Fitras itu, 6 mata kuliah deh. Dibuat semua S1, S2 tuh ya. Pengalaman saya begitu, Hen. Nanti ya, jadi bagus pengembangan, cuma dia supaya lebih cantik, sedikit waktu yang ada ini nanti dimanfaatkan, nambahin dikit lah, kan punya tuh hasil riset, biar searching lah sebentar, hasil penelitian tentang Banajar, hasil penelitian tentang zoologi, yang 1-2 kutip lah untuk nambah di latar belakang. Kemudian optimalisasinya selama ini gimana internet itu di sekolah, ternyata belum ada yang pakai aplikasi sekian persen hanya untuk browsing misalnya. Nah kan ada tuh, coba bikinlah pakai grafik lingkaran gitu ya, karena persentase kan lebih bagus pakai grafik. Nah itu udah mulai cantik lah. Udah gitu mungkin ditambah selama ini pakai apa nih guru ini, modelnya belajarnya monoton misalnya, hanya ceramah dominan sekian persen, selebihnya model A, B, C misalnya. Udah tampilkan tuh satu grafik lagi. Nah udah cantik lah latar belakangmu itu. Ditambah hasil riset yang mengatakan zoologi itu bagus. Kalau cuma internet cuma untuk ini aja sayang. Pakai yang ini akan meningkatkan. Nah, udah latar belakang kamu lebih bagus. Ya, itu satu tadi ya latar belakang. Kemudian karena Anda sudah menulis, ini saya komen penulisannya. R&D itu punya sistematika yang berbeda dengan riset yang lain. Ya, saya lihat ada overlapping di bab 3. Bab 3 itu disajikan karena dia metode penelitian, ya. A-nya itu jenisnya. Jenisnya adalah R&D, kamu jelaskan ya di bab 3 itu ya. Nah, untuk B-nya itu desain penelitian. Desain penelitian berbeda dengan desain uji coba produk. Kamu menuliskan desain penelitian itu pre-test dan post-test. Pre-test dan post-test itu kan desain uji coba lapangan. Iya kan?
Iya, Bu. Anda uji coba lapangan, uji coba produk itu kan ada ke ahli dulu, validasi ahli dulu, uji satu-satu, uji kelompok kecil, baru uji lapangan 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, 1 sekolah, 2 sekolah diperlukan kalau memang perlu. Nah, desain penelitian berbeda dengan desain uji coba. Jadi yang B itu di 3B itu desain penelitian. Desain penelitian yang dipilih itu sebenarnya sama dengan esensi dengan jenis penelitian. Jenis penelitiannya kan R&D. Nah, desainnya pakai punya siapa? Edi. Nah, Bu. jelasin Edi. Misalnya Edi ya. Analyze, design, develop, implementation, evaluation. Nah, kemudian kenapa milih Edi? Dijelaskan di situ. Kan banyak desain penelitian pengembangan itu. Kenapa milih Edi? Jelasin di situ. Ada alasan sebagai peneliti. Nah, kemudian C-nya prosedur. Prosedur penelitian dan pengembangan. Nah, itu baru dirinci, dijelasin dari analyze, design, develop, implementation, evaluation, itu satu-satu sampai jelas. Bisa dari analyze. Analyze itu apa aja yang dilakukan. Gitu. Kemudian desain. Dijelaskan. Itu di situ kamu ada desain pembelajaran. Nanti kamu dijelasin lagi di pada saat itu. Di halaman berapa itu. Ngejelasin lagi desain pembelajaran lagi. Gitu. Padahal desain pembelajaran kan nanti bagian dari desain yang rancangan itu Edi itu. Jadi jangan 2 kali ngejelasin. Gitu ya. Jadi ada overlapping. Jadi supaya nggak overlapping. Nah, seperti subjek uji coba itu nanti dijelaskannya di evaluation sebenarnya. Ya kan? Bahwa apa namanya? Setelah didesain, di development, dikembangkan, diimplementasi. Nah, implementasinya kan terbatas itu, ya. Implementasi terbatas. Setelah divalidasi itu terbatas satu-satu, terbatas kelompok kecil dan uji lapangan. Nah, kemudian dievaluasi. Nah, sebenarnya implementasi sama evaluasi berkaitan, ya kan? Evaluasi sebenarnya kita memutuskan. Kalau implementasi tadi nyeritain dari validasi ahli sampai uji lapangan. Nah, disitulah Anda menceritakan. Misalnya validasi ahli melibatkan siapa-siapa, kemudian setiap tahapan misalnya validasi ahli melibatkan siapa, instrumennya apa, ya kan, dan seterusnya. Instrumennya bagaimana, tahapannya bagaimana. Nanti validasi materi ini, validasi media ini. Nah, kemudian 2, misalnya kelompok kecil. Satu-satu dulu, misalnya uji satu-satu itu bisa 3 orang. Anak yang pintar, sedang, bodoh. Dijelaskan kenapa kita perlu uji satu-satu. Tahapannya seperti apa? Instrumennya gimana? Apa yang mau didapat dari uji satu-satu? Oh, respon siswa. Oh, ingin tahu kelebihan bahan ajar kita dari siswa. Dijelasin lah di situ semuanya. Indikator-indikatornya. Kemudian nanti yang ketiga, misalnya uji kelompok kecil misalnya. Jadi hanya ya anak saya minta Anda menata ulang aja sih. Ini ada yang tumpang tindih gitu aja. Jadi yang subjek uji coba harus tersendiri di dalam implementation. Kemudian kalau evaluasi kan tinggal memutuskan aja, oh hasil implementasi terbatas itu apa? Kan Anda melakukan pengujian tuh. Uji lapangan. Uji coba pakai pretest post-test, ternyata yang pakai bahan ajar Anda lebih baik. Nah, Anda memutuskan ya kan di situ. Setelah direvisi, udah diuji coba, hasilnya begitu, maka ini layak, kan gitu. Anda memutuskan bahwa itu merekomendasikan digunakan, gitu ya. Jadi nanti sudah ada rumah-rumahnya sendiri. Jadi di bab 3 itu ikutinlah urutan-urutannya A, D, D, I, E itu, ya. Gitu, supaya nggak tumpang tindih. Jadi kayak ada definisi operasional, definisi konseptual. Sebetulnya kalau di area ini nggak perlu dijelasin kayak gitu. Tapi biasanya ini permintaan Butris, gitu ya. Karena saya dulu juga risetnya tesisnya R&D ya, nggak harus ada itu DOP gitu ya. Tapi kalau begitu ya silakan. Tapi nanti disesuaikan rumah-rumahnya, jangan sampai salah masuk gitu. Ya, jadi saya tuh banyak tuh yang tumpang tindih di bab 3, coba dicermati mana yang bisa dijadikan satu penjelasannya, jadi nggak overlapping gitu ya. Nah, kemudian itu teori di bab 2 itu mulainya dari Y ya, hasil belajar.
Iya, Bu. hasil belajar. Jangan kebalik-balik. Kemudian bab 4. Itu profil sekolah banyak sekali diceritakan. Bab 4 juga isinya sesuaikan untuk menjawab ya sesuai urutan Adi. Jadi Anda ceritakan analyze itu Anda ngapain aja proses analyze itu kan Anda pakai desain penelitiannya Adi. Ya kan? Ya Anda cerita dari A-nya. A ceritain semuanya, analyze itu ngapain. Ya. Kan Anda melakukan telah kurikulum lah, ya kan? Ada need assessment, telah kurikulum, ya kan? Merancang ini itu didesain nanti. Analyze ini yang dikerjakan, hasilnya ini. Desain, ini yang dikerjain, hasilnya ini. Ya kan? Yang didesain banyak loh. Ya kan? FTP-nya, ya kan? Materinya, medianya misalnya gitu. Tadi kan ada video misalnya kayak gitu, PPT misalnya seperti itu. Ya. Terus nanti implementation yang dilakukan ini validasi ahli. Itu Anda ujuk-ujuk hasil validasi ahli. Habis cerita profil sekolah, hasil validasi ahli. Waduh, profil sekolah mah di belakang aja lah lampiran. Kan banyak tuh segepok profil lampiran itu. Profil sekolah. Jadi bab 4 Ya, itu Bu. hasil penelitian dan pembahasan itu ya hasil penelitian 4.1 tahapannya sesuai R&D dari analyze jelasin proses analyze ngapain aja. Proses desain ngapain aja. Panjang itu bisa berhalaman-halaman itu sampai nanti uji coba hipotesis sampai pengujian hipotesis. Anda sudah jelasin tapi rumah-rumahnya kurang tepat gitu. Yang harusnya nggak ditaruh di situ ditaruh di situ. Saya kira profil sekolah nggak perlu itu mah dilampirkan aja gitu. Nah, habis selesai nanti adinya dijelasin semua sampai pengujian. Nanti baru 4.2 pembahasan. Nah, pembahasan temuan tadi habis riset dan pengembangan tadi kan hasil-hasil yang banyak dibahas panjang lebar. Kaitkan dengan teori, kaitkan dengan hasil riset yang relevan. Nah, itu pembahasan juga banyak. Pembahasan nggak cuma sehalaman 2 halaman, Mbak. Bukan hanya bahas hasil pretest post-test, bukan, tapi sudah membahas secara holistik esensi dari mengembangkan produk bahan ajar dengan memanfaatkan feature zoologi. Kalau ternyata ahli mengatakan ini layak, oh ternyata benar hasil riset mengatakan begini. Ditambah hasil uji satu-satu itu begini, ternyata memang betul bahwa kalau siswa diberikan treatment begini dengan bahan ajar yang dikembangkan sendiri oleh siswa, oleh guru, maka akan begini. Pakar ini mengatakan begini. Jadi ada statement-statement kita yang berdasarkan kepada teori dan hasil riset yang relevan yang betul-betul mendukung dan mensupport temuan pengembangan kita. Ya. Pertahapan dijelas hasil pengujian kelompok kecil misalnya. Menunjukkan bahwa begini respon siswa senang, tertarik dengan produk ini. Ya. Maka disarankan untuk mengembangkan ini atau menggunakan ini misalnya seperti itu. Berdasarkan diperkuat oleh hasil penelitiannya si B yang mengatakan bahwa aplikasi zoologi itu begini. Keunggulannya bisa dikemukakan di situ. Ya. Berdasarkan penelitian orang lain. Kan Anda bukan orang pertama yang pakai zoologi. Iya, Bu. Nah, untuk yang sub kelebihan dan kekurangan itu jangan kelebihan dan kekurangan. Sebetulnya di situ Anda kalau di bab 4 akhir itu keterbatasan penelitian. Karena kalau kelebihannya itu sebetulnya sudah ada harusnya di awal itu di bab 1 itu ada yang namanya spesifikasi produk. Kalau di R&D itu spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk itu sebetulnya mengemukakan keunggulan produk kita jika dibandingkan punya orang lain. Gitu. Jadi Anda mengembangkan konten etnik itu, keragaman etnik itu yang berbeda dengan yang udah ada di buku-buku pasaran. Nah, Anda jelaskannya di situ spesifikasi produk. Bahwa konten saya mengakomodir feature-feature yang ada di zoologi. Bahwa konten keragaman etnik yang saya kemas itu lebih menarik karena saya modifikasi, saya tambah dengan video, saya tambah dengan ini, bisa seperti itu ya.
contoh-contohnya lebih kontekstual, sesuai dengan yang ada di Lampung, misalnya seperti itu. Ya, di screenshotkan di situ bagian-bagian yang unggulnya tadi, itu di spesifikasi produk sebenarnya. Ya, tapi kalau kamu mau taruh di bab 4 akhir ya monggo saja. Biasanya Bu Tris nggak senang spesifikasi produk, saya tahu betul itu. Ya, jadi di bab 4 akhir itu dia maunya ada kelebihan produk, kelemahan atau keterbatasan. Tapi kalau saya kelebihan produk aja sama keterbatasan riset. Ya, nggak usah dikemukakan kalau kekurangan produk kita. Kita utamakan keunggulan produk kita, terus keterbatasan riset dan pengembangan yang kita lakukan. Keterbatasan riset dan pengembangan itu fokuskan satu kepada variabel, kedua kepada populasi dan sampel atau subjek uji cobanya. Misalnya kalau di tempat kamu, misalnya kemarin saya jika Anda hanya mengembangkan, menguji cobakannya hanya satu kelas misalnya. Mungkin peneliti lain boleh bisa memungkinkan peneliti lain untuk menguji cobakan lebih banyak kelasnya. Mungkin kan dari situ Anda, karena kita hanya satu atau dua kelas memungkinkan ada keterbatasan kan gitu, ya kan? Kemudian instrumen, ya biasanya itu 3. Kalau nggak variabelnya, subjek uji coba kita sama instrumen. Instrumen kita apa? Pilihan ganda, misalnya angket ya. Angket ya, kan responnya pakai angket kan, ditanya, nah gimana produk saya, kan gitu. Ya. Menarik, nggak menarik gitu kan. Karena instrumen kita berupa angket, itu memungkinkan responden itu kan hanya bisa menjawab berdasarkan opsi yang disediakan di dalam angket. Dia nggak bisa milih alternatif lain, ya kan? Nggak bisa nge-choose yang lain. Kalau itu pilihannya A, B, C, ya dia milih antara 3 itu kan. Nah, jadi keterbatasan penelitian berbeda dengan kekurangan produk. Ya, kira-kira ini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ya, jadi ini sebenarnya tulisannya sudah banyak sekali kamu nulis ini bab 4. Tapi di pembahasan ini masih belum tegas gitu ya. Pembahasan tegas, hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini misalnya sejalan dengan penelitiannya si A yang mengatakan bahwa aplikasi zoologi ini efektif untuk ini. Jadi kata-katanya itu tegas. Ya, sejalan, mendukung, atau nemuin sesuatu yang baru. Penelitian saya ini merupakan sesuatu hal yang kontekstual, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Bahwa penelitian saya, pengembangan yang saya pada pengembangan ini mengedepankan kepada aspek ini. Ya, produk pengembangan, konten, ya, lebih bervariasi, terutama pada ini. Anda harus tegas bahwa di pembahasan itu beda loh dengan tesis orang lain, beda loh dengan penelitian orang lain, gitu Hen. Harus ada kata-kata seperti itu, ya. Karena kalau cuma datar aja, itu orang nggak tahu itu, biasa-biasa aja gitu. Padahal Hen itu udah capek-capek bikin itu, ya kan? Ya. Udah capek-capek, iya udah capek-capek. Tapi sama nanti orang menilainya dengan penelitian biasa, cuman gini-gini aja gitu. Sepelein nanti sama orang, gitu ya. Ini kan karya gitu, yang akan dibaca banyak orang, gitu ya. Jadi itu beda antara keterbatasan penelitian dengan kekurangan produk. Jadi kalau kata saya kekurangan produk ya nggak usah, yang dituliskan kelebihan aja, keunggulan produk pengembangan. Subnya keunggulan. Terus ada lagi tambah satu sub lagi, keterbatasan penelitian dan pengembangan. Dari sisi mungkin variabel, mungkin dari instrumen, mungkin dari subjeknya. Kalau kita hanya 1 atau 2 kelas, mungkin peneliti lain bisa mengembangkan lebih banyak. Karena akurasi data, biasanya kalau semakin banyak responden, itu biasanya akurasinya lebih besar, lebih dipercaya kan gitu ya. Oke, jadi itu nanti saya kirim lembar penilaiannya, gitu ya. Nah, terakhir mungkin karena magister nantinya calon magister pendidikan IPS, apa sih relevansinya penelitian Anda dengan pendidikan IPS? Dengan pendidikan IPS, ya Bu. Ya, apa relevansi penelitian Anda? Relevansi penelitian saya dengan pendidikan IPS yaitu penelitian saya sengaja untuk memberikan kontribusi terhadap
pendidikan IPS, terutama terkait dengan materi yang saya kembangkan, yaitu keragaman etnik Indonesia. Jadi, saya berharap bahwa siswa dan siswi mencintai IPS, karena IPS itu tidak hanya sekadar teori, tapi IPS itu penting untuk dipelajari dan sangat dekat dengan kehidupan siswa. Jadi saya ingin memberikan pengertian kepada siswa terhadap kecintaan mereka terhadap IPS, yaitu mereka lebih mencintai Indonesia terkait keragaman etnik dan budaya Indonesia yang harus dilestarikan, dan agar mereka tidak terbawa oleh arus globalisasi. Seperti itu, Bu, karena materi IPS ini sangat luas sekali, dan materi IPS tidak hanya sekadar teoritis, tapi sangat dekat dengan kehidupan siswa. Seperti itu. Baik, saya kira itu Henny dari Ibu ya. Saya harap ini bisa dicermati kalimat demi kalimat. Nanti kalau untuk teknis-teknis misalnya kesalahan pengetikan, kekurangan pengetikan, sistematika, margin, spasi, pengutipan itu silakan dicermati, jangan sampai ada yang lewat, karena namanya hal tertulis itu walaupun kecil itu biasanya berdampak ya, berdampak. Biasanya sih ini dibimbing nggak sih, kadang-kadang orang gitu. Namanya dosen kadang-kadang ada yang cermat, ada yang tidak cermat, karena juga ada yang luput, walaupun sudah cermat juga luput misalnya, namanya kita manusia. Jadi sedapat mungkin Anda cek dari cover sampai lampiran sesuai dengan sistematika Unila. Apa yang harus ada, apa yang nggak ada, bagaimana tabel yang benar. Tabel tuh konsisten terbuka semua. Pengetikan, lihat spasinya. Tabel juga harus dalam spasi itu, nggak boleh dalam margin itu, nggak boleh ngelebihin margin, misalnya seperti itu. Kemudian kutipan itu nggak boleh lebih dari setengah halaman. Kutipan itu nggak cuma nempelin pendapat orang, kutipan itu harus dielaborasi, kutipan itu harus dibandingkan satu dengan yang lainnya, harus disintesa, dalam arti kata kita memberikan summary dari beberapa pendapat orang. Supaya kita terhindar plagiasi, gunakan parafrase, seperti itu ya. Jadi itu Henny secara umum, dan sebaiknya produk itu dipisah dari jilitan tesisnya, dicantumkan jangan lupa di situ dalam bimbingannya dosen pembimbing 1 dan 2 gitu ya. Jadi jangan sampai itu hanya Anda saja namanya dituliskan di situ, karena karya itu dalam satu kesatuan tulisan tesis ya. Tesis itu kan syarat untuk mencapai gelar magister Anda gitu ya. Jadi bukan karya sendiri, seperti itu, masih dalam bimbingan. Ya, karena saya lihat di covernya masih nama Anda sendiri, di situ nama pembimbingnya belum masuk gitu ya. Dan karya itu kalau memang nanti Anda kan ngajarnya di sana ya. Iya, Bu. Jika nanti Anda sudah selesai, bisa Anda kembangkan jadi materi 1 semester, ya itu akan sangat baik. Apalagi sekarang memang kita semua pembelajarannya kuliah online. Walaupun nanti Anda masuk lagi, tapi kan masih ya, tetap ada daringnya ya, Bu. Perdebatan. Jadi mungkin kalaupun dilakukan blended ya, kombinasi antara full online dengan tatap muka gitu. Jadi masih akan sangat berguna. Apalagi sekarang anak sekarang lebih senang dengan gadget ya. Mereka itu betul-betul luar biasa, generasi Z itu ya. Setiap hari itu adanya hari-hari main, hari-hari megang HP. Walaupun di situ ternyata ada di setelah mereka di situlah belajarnya gitu ya. Tapi itu yang berbeda dengan generasinya saya gitu ya. Saya sendiri sampai kesal karena sama anak saya. Anak saya itu udah generasi alpha jatuhnya sebenarnya. Generasi Z itu kan yang 2000-an. Yeah. Ini anak saya kan sudah ini aja jatuhnya generasi alpha ya. Jadi ya unik ya. Kalau kita kan handphone itu untuk apa gitu. Dulu kita nggak kenal handphone. Belajar itu kita serius. Kalau kita sekarang nggak pernah ada seriusnya, main-main aja. Tapi kalau dites, suatu saat kita tanya jawabannya sambil kadang-kadang selengean. Tapi sebenarnya mereka tuh pinter gitu loh. Yeah. Jadi itulah generasi sekarang itu luar biasa gitu ya. Generasi teknologi yang berbeda dengan zaman dulu. Gitu. Nah, jadi kalau Anda kembangkan ini, Anda tidak akan rugi. Gitu ya. Nah, jadi itu dari Ibu, nanti nilai saya kirim ya. Selamat sekali lagi
tolong dijaga nama baik alma mater kita. Ya. Gitu ya. Sebenarnya bukan alma maternya sih, diri Anda selaku pengemban ilmu ya. Kan itu tanggung jawab kita lebih banyak ke personal kita ya, kepada Allah. Setelah kita lulus, punya tanggung jawab keilmuan kita kepada masyarakat. Gitu ya. Sejauh mana Henny Pratiwi MPD nantinya bisa mengembangkan dirinya, itu ya tergantung Henny, gitu sebenarnya. Gitu. Unila sudah lepas, Anda sudah lepas tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, tapi kita titip nih, Ibu nitip nih, Hen, tolong Hen, nanti jangan lupa sama Ibu. Sebenarnya esensinya sih bukan lupa sama ibunya. Jangan lupa pesan-pesan moralnya, jangan lupa pesan-pesan akademiknya, jangan lupa Anda harus mengembangkan lebih luas lagi. Bahwa apa yang Anda dapatkan itu hanyalah batu pijakan awal. Bahwa nanti pada saat Anda bermasyarakat, bahwa Anda mendidik yang sesungguhnya, nanti Anda adalah diri Anda. Ya, seberapa jauh, seberapa baik itu hanya Anda nanti yang bisa mengukirnya. Gitu ya, Hen ya. Ya, Saya kira itu, jika ada yang kekurangan dari saya, itu ya semata-mata dari saya, tolong dimaafkan dan lupakan. Tapi kalau ada yang baik-baik silakan kembangkan dan kembangkan lagi, pokoknya kembangkan lagi, gitu ya. Saya kira itu, kalau ada sanggahan dari Anda atau yang mau disampaikan silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Puji atas semua masukannya dari awal proposal sampai kompres saat ini. Terima kasih atas segala masukannya dan perbaikan tesisnya. Saran-saran Ibu sangat membantu terhadap pencapaian gelar saya saat ini. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. Tesis ini akan saya perbaiki dengan baik-baiknya berdasarkan masukan Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Iya, nanti ujian luring jam berapa? Ujian luringnya sudah kemarin, Bu. Kemarin. Iya. Saya pikir sama harinya. Harinya beda. Oh gitu. Iya, Bu. Jadi sudah diuji kemarin ya. Banyak Ya, ujian sudah. dari Ibu Tris. Apa, Bu? Ujian dari Bu Tris dan Pak Jarwo banyak. Ibu Tris kemarin banyak, Bu, banyak. Kalau Prof Jarwo ya cuman nggak terlalu banyak. Ya gitu. Iya. Ya. Nggak banyak ini apa. Ada komplain nggak Bu Puji sama Pak Sugeng ujian online? Oh, komplain tentang apa, Bu? Nggak ditanyakan? Enggak, Bu. Oleh Enggak, beliau. cuman ditanyakan kapan ujian daringnya besok gitu aja. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Nanti silakan jika sudah bisa dikirimkan. Sebetulnya tadi hanya kepada sistematika, kemudian hanya nambahkan dasar teoritis dan argumentasi di bab 1 dan bab 4. Ya, tata letak. Karena kebanyakan sih kalau hanya profil di bab 4 itu dituliskan, lebih banyaklah tuliskan deskripsi, desain penelitian dari awal sampai akhir, ceritakan yang Anda lakukan sesuai tahapan-tahapan itu. Kemudian dibahas secara mendalam, itulah esensinya bab 4. Ya, gitu. Bab 5 itu simpulan, saran, dan implikasi. Jadi implikasi bukan di bab 4, implikasi di bab 5. Ya, Anda kayaknya salah nempatin. Ya. Jadi yang di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pengembangan, ada pembahasan, ada keunggulan produk, ada keterbatasan penelitian dan pengembangan. Bab 5 itu simpulan, saran, dan implikasi. Pastikan semua yang dirujuk ada di daftar pustaka, demikian pula sebaliknya. Ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Salam buat keluarga. Baik, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.